Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia sudah menyertai kita dalam istirahat tidur tadi malam. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang sudah menyertai kami dalam tidur kami malam ini. Dan di pagi ini kami boleh bangun dengan segar dan kami siap membaca firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu memberikan kami kehidupan, memberikan kami kekuatan, penghiburan dan pertolongan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dalam acara BLC Bible Lover Club, pembacaan Alkitab secara teratur dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, satu pasal setiap hari, lengkap dengan pemahamannya. Hari ini kita akan membaca kitab Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23. Judul perikop, mimpi juru minuman dan juru roti. Kejadian pasal 40 ayat 1. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. 2. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. 3. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. 4. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. 5. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara, namun yang ditahan dalam penjara itu masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi-mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ayat 6. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. 7. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Tuhan yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. 9. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. 10. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang radu. 11. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. 12. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. 13. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. 15. Sebab aku dicuri
diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. 16. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. 17. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. 18. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. 19. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. 20. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. 21. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. 22. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Demikianlah saudaraku pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23. Ada rema yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, saudaraku. Yaitu pertama, bahwa mimpi benar-benar ada, diberikan oleh Tuhan untuk menjadi suatu peringatan kepada manusia. Jadi saudaraku, kalau kita dapat mimpi, kalau memang kelihatannya baik, langsung berdoa, mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk mimpi ini, biarlah hal yang baik benar-benar terjadi dalam hidupku. Kalau saudara dapat mimpi yang buruk, saudara juga langsung berdoa, berlutut kepada Tuhan. Katakan, oleh darah Yesus, aku tolak semua mimpi dan pengaruhnya dalam hidupku. Aku tolak segala kutuk lewat mimpi ini. Ini saudara perlu lakukan. Bila saudara tidak mampu memahami perkataan daripada Yusuf ini mengatakan di ayat 8, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Tuhan yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Saudaraku, banyak orang kalau sedang susah, terjepit kesusahan, orang itu malah cuek dengan persoalan orang lain. Masalahku aja nggak bisa ku selesaikan, ngapain gue mikirin masalah orang? Banyak orang seperti itu. Yusuf ini saudaraku, meskipun dia sedang mengalami masalah yang berat, beban yang berat, jauh dari kampung halaman, jauh negaranya, dia terjual, lalu dituduh berbuat yang tidak-tidak, dipenjarakan. Tapi di hatinya masih ada belas kasih, memperhatikan orang, ingin menolong orang. Ini luar biasa saudaraku. Yesus di tengah-tengah dia sedang digantung, digantung di salib. Dia memperhatikan Maria dan Yohanes. Ibu, itu anak. Anak, itu ibu. Jangan kau tangisi aku. Tangisilah dosa-dosamu. Ini luar biasa saudaraku. Sementara dia mau ditangkap,
telinga daripada Malkus yang dipotong oleh Petrus. Dia menegur Petrus, jangan melakukan kekerasan, dan dia ambil kuping itu, dipasang lagi ke kupingnya. Kasih yang luar biasa. Inilah kasih agape, kasih daripada Tuhan. Demikian juga saudaraku, Yusuf melakukan kasih itu. Dan kemudian dia mengartikan mimpi. Pertama, mimpi daripada juru minum. Mimpi juru minum ini sangat bagus dan dikatakan dalam 3 hari ini engkau akan keluar. Tetapi kalau kau keluar sudah kembali ke jabatanmu, tolonglah jangan lupakan aku ya, tolonglah ceritakan aku kepada Firaun, keluarkanlah aku dari rumah tutupan ini. Sebab aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku diculik, lalu aku dituduh melakukan yang tidak-tidak. Ini perkataan daripada Yusuf. Dia berharap sesama orang tahanan akan ada belas kasih. Tetapi kalau kita baca di Kejadian 41 ayat 1, dikatakan setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai. Saudaraku, si juru minuman melupakan Yusuf, melupakan janjinya kepada Yusuf. 2 tahun kemudian, karena ada masalah di istana, barulah dia teringat, saudaraku. Saya yakin ini juga satu ujian buat Yusuf. Orang-orang benar, orang-orang yang baik sering diuji oleh Tuhan. Diuji di luar kemampuan kadang-kadang. Tinggal bagaimana tindakan kita, respon kita. Mau bertindak jahat atau mau taat kepada Tuhan. Ini saudaraku, banyak orang tidak sabar, tidak tahan uji, tidak tahan melewati masalah. Kalau ada masalah, dia bela-bela dirinya, dia benarkan dirinya. Oh, aku kan benar, si A salah. Tidak sabar dia, saudaraku. Tapi kita lihat kasih daripada Yusuf. Yusuf seorang yang bertanggung jawab, seorang yang jujur, ya, sehingga dia dikasih Tuhan banyak keahlian, banyak kemampuan. Dia sangat mampu mengerjakan apapun di rumah tuannya, sehingga rumah tuannya selalu berhasil dan diberkati karena perbuatannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mungkin di dalam satu organisasi, atau di satu keluarga, atau di satu pekerjaan, kita ini menjadi batu sandungan? Coba kita jujur, lebih banyak berbuat baik, lebih banyak melakukan hal yang positif, hal yang membangun, atau hal yang merusak. Hal-hal yang membuat orang lain sakit kepala dan pusing. Yusuf selalu membuat tuan rumah, pimpinannya, kepalanya senang kepada Yusuf. Dia kerja keras, dia jujur, dia tidak mengomel. Ini yang dilakukan oleh Yusuf sehingga dia diangkat. Sekali dia dilepaskan, saudaraku, akhirnya langsung melambung, langsung jadi raja. Dari budak tahanan langsung jadi raja yang dipercaya oleh Firaun. Kemudian jadi mantu raja. Banyak orang gak percaya, saudaraku, bahwa hal ini masih terjadi dan berlaku di dalam zaman kehidupan kita. Banyak orang ketika mengalami ujian, dia gak sabar, dia meninggalkan, dia tidak mau diproses oleh Tuhan, dia memilih jalan yang salah, jalan yang jahat, akhirnya hidupnya sia-sia. Ada beberapa orang yang saya lihat seperti ini di rumah saya. Sampai hari ini kulihat, akhirnya dia tidak menjadi apa-apa. Ini saudaraku. Di ayat 21 dikatakan, kepala juru minuman itu dikembalikanlah ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun.
Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saya mau kasih tahu saudara, manusia bisa dilupakan orang. Sebaik-baiknya kita, kalau kita memang sudah baik, kita bisa tidak dihargai orang, bisa tidak dilupakan orang, bisa dilupakan orang. Tetapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Ingat, jangan bertindak gegabah, karena Tuhan lawanmu. Tuhan ada di depan. Tuhan bersamamu, membelamu, menolongmu, mempermudah jalanmu, meluruskan jika engkau hidup di dalam kebenaran. Seperti Yusuf. Saya yakin itu bukan karena hebatan Yusuf. Tuhanlah yang menghadiahi Yusuf. Yusuf tidak pernah ngomel, tidak pernah dendam, tidak pernah jahat, rajin bekerja. Dia orang yang patut dipercaya selama dia diproses oleh Tuhan. Tuhan melihat dia orang benar, orang baik, sukacita, apapun kesulitan. Dia peduli dengan orang. Dia tidak egois. Dia ingin menyenangkan orang lain. Saudaraku, akhirnya dia menjadi raja. Wow, kita akan baca lagi pasal-pasal berikut besok. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara klik di YouTube CBM 7 TV atau CBM 7 TV, dan saudara bisa sertakan kitab apa yang saudara butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara pasti berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan, dalam kehidupan ini kami banyak jatuh bangun. Dan ketika kami kesulitan, seringkali manusia menjadi cenderung egois, merasa mengasihi diri, menganggap dirinya yang paling menderita, patut ditolong, patut diperhatikan. Sehingga banyak orang tidak mau memperhatikan orang lain, kepentingan Tuhan. Ampuni Tuhan jika kami memiliki sifat seperti ini. Kami mau seperti Yusuf, rajin bekerja, tidak mengeluh. Meskipun dia mengalami proses yang berat, proses yang sangat menyakitkan, memalukan, dituduh yang tidak-tidak. Dengan kesabarannya Tuhan, Engkau melengkapi dia dengan kepintaran, berserta dia, membuat semua yang dikerjakannya berhasil. Sehingga dia boleh diangkat menjadi raja di Mesir. Orang nomor 2 setelah Firaun. Bahkan dia mendapatkan istri dari keluarga Firaun. Tuhan, terima kasih Bapa. Bila kami sedang mengalami, bila ada jemaat yang sedang mengalami proses yang berat, jangan biarkan egoisme Tuhan menguasai hati, luka, dendam, merasa benar. Buang semua tuduhan-tuduhan itu dari hati pikiran kami. Dan sekarang ya Tuhan, berkati kami. Dalam pekerjaan hari ini tolong kami. Engkaulah Tuhan yang membuat akselerasi dalam hidup kami. Kau angkat Tuhan pangkat kami yang kerja, yang gajian Engkau naikkan Tuhan. Hidup kami naik tidak turun. Karena kami tahu hanya dengan penyertaan-Mu, dengan berkat-Mu lah kami bisa berhasil. Maju di dalam iman, maju di dalam karir, maju di dalam pekerjaan, maju di dalam pelayanan. Urapi kami dan berkati kami sepanjang hari ini. Jauhkan dari celaka dan mara bahaya. Tuhan memberkati kami, menolong kami, beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa besok. God bless you.